pada saudara-saudara lain. Jadi kalau Iya, dibilang coba. entitasnya Betul, beda, Bu. iya. Betul, Bu. Karena kalau Ibu mengatakan entitasnya berbeda, berarti itu kita merujuk kepada Yohanes 1:14. Coba Ibu baca. Saya suka start dari situ. Karena kebanyakan Kristen lain mengatakan satu hakikat. Nah, di sini mereka keliru dan mereka tidak menemukan kejanggalan ketika mereka mengatakan satu hakikat. Karena ada di Yohanes 1:14 itu, coba Ibu perhatikan kalau Ibu baca di situ. Begitu. Memang Yohanes orang-orang 1, jujur begini cepat sekali mendapat kebenaran sih, tetapi siap dibenci banyak orang sih. Sebagaimana Yesus kan jujur kan, maka banyak dibenci kan, sehingga keluarganya mengatakan dia pun tidak waras. Memang orang-orang yang membawa damai itu pasti dibenci oleh orang-orang. Contoh Bang Kiko ini kan, Bang Kiko ini kan, ya. Tapi saya tidak mau juga Bang Kenapa? Loding merasa Kenapa punya ke saya, ya memang karena sasarannya bagi Bang Kiko, kita, mana mungkin Mbak Santi yang saya kasih sasaran kan. iya, Coba jadi silakan Mbak saya Santi. pun, ya, Hmm. jadi saya pun berani mengatakan ini bukan karena paksaan atau ada unsur lain atau karena Bang Loding, tidak. Saya sudah merasakan ini sebelumnya. Dan masalah entitas tadi, hampir semua umat Kristen mengatakan itu satu hakikat. Ya, secara Betul, hakikat ya, secara rohani, ya kan. Tapi kan betul. yang sering dipertanyakan kan secara apa ya bilangnya ya, secara fisiknya ya, itu maksudnya yang sering dipertanyakan saudara Muslim ya, Bang Loding ya. Ya, coba Ibu baca Yohanes 1:14 dulu. Coba di sini kita gaji Firman karena Yesus Firman itu mengatakan, telah Firman itu hmm, telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. nah, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah Bapa penuh kasih karunia. Di situ ada kata diberikan, berarti siapa yang memberi? Iya, pasti Allah ada Bapa orang yang memberi pertama. kan? Iya, Nah, ada yang Allah pertama Bapa ke yang kedua. memberi. Nah, Allah Bapa yang memberi, yang menerima adalah Yesus. Yang firman menjadi manusia. Berarti di situ ada dua keberadaan. Yaitu keberadaan yang tidak terlihat Allah Bapa dan keberadaan yang terlihat yaitu Yesus, firman yang menjadi manusia. Nah, Iya. ketika sudah ada dua keberadaan, berarti sudah ada dua hakikat. Hakikat Yesus adalah daging karena terlihat, dan hakikat Allah Bapa tidak terlihat karena ruh. Kan? Allah Bapa itu berarti ada dua. Nah, ketika sudah dikatakan bahwa ada dua, yang mana Tuhan langit dan bumi? Nah, biasa stuck di sini. Yang mana Tuhan langit dan bumi itu? Coba. Bapa, Bapa Tuhan Tuhan, langit dan ketika Tuhan Bapa sudah pencipta. menjadi Tuhan langit dan bumi, ketika Bapa sudah menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi, nah sekarang kita kembali. Apakah Yesus juga Tuhan? Bagi umat Kristen, iya, dia menjadi Tuhan, ya. Nah, berarti konsekuensi yang diterima di Kristen ada dua Tuhan. Tuhan yang tidak terlihat Allah Bapa dan Tuhan yang terlihat yaitu Yesus. Ya, Gimana secara tanggapan Bu entitas. Santi? Iya, Ya secara harus. entitas iya. Iya, Nah, tapi masalahnya Bang Kiko sesederhana tidak mau itu. terima. Bang Kiko tidak mau terima. Coba Ibu tanya sama dia. Apakah Bang Mungkin Kiko saya terima? Mungkin saya nggak Silakan. perlu tanya, tapi karena saya ada di dalam bagian dari umat Kristiani, ya kan, sampai hari ini, ada beban moral yang setiap kita umat itu butuh keberanian untuk berkata jujur. Artinya di sini saya bukan menjatuhkan ajaran saya. Saya salah satu oknum. Saya bisa salah, bisa benar. Dan di sini saya cuma mau belajar keterbukaan saja, dan saya percaya juga kok di umat Muslim juga ada sebagian perbedaan. Bukan begitu Bang Loding? Kita setuju Iya, ya betul. keterbukaan. Betul. Ada juga kok perbedaan. Tinggal kita di sini berani atau tidak untuk jujur, dan kenapa harus mengeraskan hati untuk memaksakan yang kita menjadi bingung sendiri gitu. Nah, Bang Kiko pasti juga menjawab itu suatu kesatuan ya, satu hakikat. Baik itu mulai dari perjanjian lama, Yesus atau firman itu sudah ada, melekat bersama Bapa. Itu aja terus alasan setiap ditanya sama umat Betul. lain gitu. Jadi Betul. saya nggak merasa lagi ini suatu hal yang
penting untuk diperdebatkan bagi saya ya. Nah, mungkin Bang Loding atau Bang Kiko mungkin aneh ngelihat saya berani berkata begini. Dan mungkin seperti Bang Loding bilang Mungkin akan dari Bang banyak yang Kiko mungkin. menghujat saya. Mungkin dari Ya, Bang Kiko saya mungkin mungkin. akan dihujat sama umat Kristiani ya. Pasti dihujat. Karena apa? Begini, Ya, Yesus itu siapa? Firman Allah yang menjadi wujud manusia. Yang di dalam kemanusiaannya terdapat keilahian 100%. Begini, kenapa sih Yesus itu hadir untuk dunia? Untuk dunia ya. Karena sejatinya Tuhan yang sebenarnya saya ulangi, tidak akan pernah bisa bertemu manusia dimanapun ditemukan dari perjanjian lama sampai wahyu. Tidak pernah seorang pun manusia di muka bumi yang bisa bertemu langsung dengan Tuhan itu. Dengan cara itulah Tuhan menampakkan dirinya lewat Yesus itu. Nanti disebut lagi doktrin. Ya terserahlah, ini kan keimanan saya. Saya berhak menyampaikan ini untuk kita boleh dengarkan bersama-sama. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak ada seorang pun, baik nabi, baik apapun, siapapun, baik raja sekalipun yang bertemu langsung dengan Tuhan itu sendiri. Dengan cara apa Tuhan harus menampakkan dirinya? Lewat Yesus itu. Bahkan di kitab Yesaya disampaikan akan datang seorang loh, Mesias. Ya, siapa? Dia pun sudah disebut di sana bahwa akan datang di perjanjian lama loh. Maka kesinambungannya apa? Siapa sih yang disebut Mesias itu? Ya Yesus itu. Yesus itu yang membawa damai dan menyelamatkan untuk orang-orang yang meyakininya. Seperti itu. Karena tidak akan pernah ketemu ya, kalau kita tidak menyandingkan kembali lagi kepada kejatuhan manusia jatuh ke dalam dosa. Tidak akan pernah. Kita harus jangan nggak boleh ya. Bang Lodi katakan sudah baca kitab ini mau 2 kali. Tapi saya bertanya sekarang, kenapa Bang Lodi belum menemukan sesuatu yang ajaib di sini gitu loh? Baik, baik. Oke, baik, ini luar biasa ya. Ketika saya membaca, begini, saya izin tolong jabarkan sedikit ya, nanti bisa menilai. Ketika saya membaca, saya menemukan di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 yang bunyinya begini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Saya bertanya-tanya, ini sosok siapa? Ternyata sosok itu adalah sosok Allah Bapa yang di sorga. Ya. Oh, berarti itu sosok Allah Bapa. Berarti Allah Bapa ini tidak terlihat, tidak terhampiri. Bagaimana cara kita mengenal Allah Bapa? Melalui Yesus. Dalilnya mana? Ada di Yohanes 1:18. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Berarti Yesus datang ke dunia ini mau menyatakan kepada Bani Israel bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Nah, timbul pertanyaan. Kalau kita tanya kepada orang Kristen, ini pasti mutar-mutar. Tapi kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus, untuk apa kamu diutus ke dunia ini? Bagaimana? Maka Yesus mengatakan, baca Yohanes 3:3-4. Di dalam Yohanes 3:3-4 dikatakan, sebab siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Maka kita tanya kepada Yesus langsung, Yesus, apakah benar engkau menyampaikan firman Allah? Benar, dalilnya mana? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus, tapi menurut Bang Kiko kamu adalah Tuhan. Apa kata Yesus dalam Yohanes 5:30? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Dan aku datang ke dunia bukan atas kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Sabar dulu. Nah, ketika kita tanya, Yesus, terus siapa yang Tuhan? Maka apa kata Yesus? Janganlah kamu menyebut siapapun Tuhan di dunia ini, karena hanya ada satu Tuhan, yaitu di langit, yaitu Bapa di langit. Kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus, Bapa yang di langit itu apakah Tuhanmu dan Tuhanku juga? Apa kata Yesus dalam Yohanes 20 nomor 17? Iya. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu.
Selesai. Itu yang saya dapatkan. Itu data semua. Ketika ada orang yang mau menjelaskan, silakan. Yang penting ada datanya. Karena ketika kita berbicara agama, berarti kita berbicara dalil. Kan? Contoh, sebagaimana orang, ada oknum-oknum Kristen mengatakan begini, loading, Tuhan kamu tidak maha kuasa ya, sehingga tidak bisa jadi manusia. Terus kamu pertanyakan Tuhan kami menjadi manusia. Ini bukan maha kuasanya. Tuhan itu maha kuasa, bisa jadi apa saja. Tuhan bisa jadi air, Tuhan bisa jadi pohon, Tuhan bisa jadi batu, Tuhan bisa jadi gunung. Bisa. Tetapi pertanyaannya, untuk apa Tuhan jadi itu? Pantas tidak Tuhan jadi itu? Kita bertiga kemana saja boleh. Kita ke mall boleh, kita ke pasar boleh. Tetapi pertanyaannya, pantas tidak kita ke mall dalam keadaan telanjang? Pantas tidak kita ke pasar dalam keadaan telanjang? Kalau kita manusia yang punya keterbatasan ini, ada hal-hal yang tidak pantas, bagaimana dengan dia yang maha kuasa menjadi maha rendah? Bagaimana dia maha kuasa menjadi maha tidak berkuasa? Karena manusia tidak dapat berbuat apa-apa selain daripada Tuhan. Bagaimana bisa dia maha tinggi menjadi maha rendah? Nah, yang kedua, kalau pantas Tuhan menjadi manusia, dalilnya mana? Karena kita punya kitab suci. Supaya kenapa kita punya kitab suci? Agar kita berbicara agama, kita buka kitab suci kita. Ada tidak dalilnya di dalam? Nah, yang saya ketemukan sekarang Pak Kiko, contoh yang simpel buat Pak Kiko ya. Ini saya tanya jujur-jujur Pak Kiko ya. Tuhan bisa tidak jadi manusia? Pak Kiko? Tidak. Bisa, karena dia maha kuasa, betul? Iya. Nah, kalau manusia bisa tidak jadi Tuhan? Tidak. Tidak bisa. Di dalam Yohanes 3:13, Yesus sendiri mengatakan, tidak ada seorang pun yang naik ke sorga melainkan daripada dia yang turun dari sorga, yaitu anak manusia. Anak manusia, iya sabar. Anak manusia itu merujuk kepada siapa? Yesus. Yesus. Manusia bisa tidak jadi Tuhan. Yesus itu kan roh Tuhan sendiri, rohnya. Di sini lah mulai putar-putar. Kan ketahuan. Gitu. Karena tidak ada kejujuran. Tadi Anda sudah katakan, manusia tidak bisa jadi Tuhan. Begitu saya kasih dalilnya, Anda paksakan dia jadi Tuhan. Coba izin Bunda, boleh saya minta tolong Bunda baca di Kisah Para Rasul 4:27 sekali saja buat Bang Kiko, biar dia menjelaskan. Kenapa jadi buat saya? Iya, Kisah Para Rasul 4:27. Ya, Kisah Para Rasul 4:27. Lalu saya sasaran si loading yang benar dah. Tidak mungkin Bunda Santi yang sasaran lah. Masa kau ini mau menyudutkan perempuan? Saya terus sasaran terus sampai pagi sampai sore, hari-hari tiap hari. Selalu saya sasaran. Nggak ada saya udah mau ngomongin, ada saya udah mau ngomongin. Suka-sukamu lah situ. Coba dengar dulu Kisah Para Rasul 4:27. Iya, silakan. Para Rasul 4 ayat 27, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang telah Engkau urapi. Kalau pemikiran kita yang lurus berarti Yesus punya Tuhan atau tidak, Bunda? Iya, karena ada kata-kata hamba-Mu ya. Hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Makanya dia digelar sebagai Kristus, orang yang diurapi Tuhan kan? Begitu. Telah berkumpul Herodes dan Pontius Pilatus berserta suku-suku bangsa-bangsa melawan hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Engkau itu siapa? Allah Bapa. Hamba itu siapa? Yesus. Ketika di dalam Bible sudah dikatakan Yesus adalah hamba, Bang Kiko mau putar bagaimana sehingga dia menjadi Tuhan. Silakan. Silakan. Jelaskan kitab suci Anda. Saya minta penjelasan. Silakan. Apa definisi hamba dalam pengertian Anda dalam keimanan? Coba Bang Loading. Hamba. Hamba itu kalau tidak salah dia bulat, ada kelapa di luar, baru di dalam isi gula merah. Bukan dalam keimanan juga bulatan-bulatan apa? Dalam keimanan, ya, konteks keimanan. Hamba. Hamba itu adalah manusia ciptaan. Hamba itu adalah ciptaan. Kita berbicara keimanan, Bang Loading. Iya. Emang kalau pemahaman Bang Kiko hamba itu apa? Pelayanan kan? Kalau di dalam kekristenan hamba itu adalah seorang yang melayani kan?
Dia melayani apa? Dia melayani semua firman Tuhan. Berarti dia Menunjukkan- ciptaan Tuhan yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani. Tapi Coba. merujuk pada pribadi yang taat, menunjukkan suatu ketaatan, hamba. Dia taat kepada siapa? Bapa di sorga. Oke, berarti ada hamba taat kepada Bapa. Betul? Ya, Ada berapa entitas? udah saya jawab 2, iya.